Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon tamu Allah, kembali di sini Abah akan memberikan beberapa nasihat dan kali ini terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Ada 7 hal yang bisa saja terjadi pada saat seseorang itu akan melaksanakan ibadah haji, dan 7 hal ini ya, bisa dikatakan merupakan cobaan awal, ya, cobaan seseorang pada saat akan melaksanakan ibadah haji atau pada saat haji. Ada 7 cobaan yang bisa saja terjadi pada saat seseorang akan melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, yaitu dicoba dari keuangan atau ya, bekal keuangannya. Pada saat seseorang ya, dipanggil oleh Allah untuk datang ke Tanah Suci, ini Abah contohkan haji reguler. Umumnya haji reguler itu, ya, para jamaah itu mendaftar dengan mengeluarkan biaya pendaftaran yang awal itu 25 juta untuk mendapatkan porsi haji. Kemudian nunggu beberapa tahun, ada yang 10 tahun, 13 tahun, bahkan untuk tahun ini, ya, itu umumnya daftar tunggunya itu 26 tahun. Berarti kan cukup lama. Nah, pada saat waktu yang cukup lama itu, ya, ada orang itu yang sedikit-sedikit menabung, sehingga nanti pada saatnya disuruh melunasi sudah siap. Tapi ada juga jamaah yang mungkin karena sesuatu hal sehingga ya, uang 25 jutanya itu tidak bertambah karena tidak nabung haji. Sehingga pada saat ya, disuruh mendaftar karena memang ya, umpamanya tahun itu dia harus berangkat. Nah, ini dia bingung keuangannya dari mana dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai peringatan untuk Bapak Ibu yang sudah mendaftar, silahkan sedikit-sedikit itu menabung supaya nanti pada saat ada panggilan dari pemerintah, dari bank untuk melunasi, berarti harus siap. Itu ya, berarti harus siap. Dan ini sedikit pengalaman Abah. Jadi ada tempo hari itu ya, seseorang yang akan haji, insya Allah hajinya tahun ini bareng dengan Abah. Jadi dia itu jauh-jauh hari sebelumnya dia mengeluh, ya bagaimana saya itu bisa melunasi ya kalau tahun ini akan dipanggil oleh Allah. Kemudian dia minta doanya ke Abah, kemudian dia juga berusaha bagaimana caranya supaya betul-betul menabung dalam 1 tahun itu dia bisa, supaya bisa melunasi. Nah, kemudian Abah nasihat bahwa bila seseorang itu sudah dipanggil oleh Allah untuk datang ke Tanah Suci, maka Allah akan cukupi segala sesuatunya. Ya, bekalnya dicukupi, ya, semuanya dicukupi. Ternyata benar, ya, tiba-tiba usahanya rame, jualannya rame, ya, yang biasanya mungkin biasa-biasa saja, ternyata qadarullah, ya, tahun itu dia betul-betul jualannya di atas rata-rata sehingga tidak disangka-sangka justru secepat itu dia bisa melunasi, kemudian bayar untuk dam, kurban dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya cerita ini, berarti memang janji Allah itu benar. Kalau orang itu memang dipanggil oleh Allah untuk datang ke Tanah Suci umpama tahun ini, tidak usah khawatir, harus yakin kepada Allah, pasti Allah akan cukupi. Hanya saja Allah memberikan jalannya tersendiri. Ya, umpamanya usahanya tiba-tiba ramai dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi tetap harus berprasangka yang baik kepada Allah. Kalau memang seseorang itu dipanggil oleh Allah, umpamanya tahun 2027, harus melunasi. Ya, nggak usah stres, nggak usah bingung. Yang penting tetap usaha, perbanyak doa kepada Allah. Insya Allah, Allah akan memberikan jalannya. Itu tandanya memang sudah dipanggil oleh Allah. Nah, kemudian yang kedua, ya, dicoba dari segala sesuatu hal yang mungkin ya, baginya itu merasa susah. Ya, banyak persyaratan-persyaratan yang harus dicukupi.
Jadi untuk tahun ini, tahun 2026 dan insya Allah seterusnya, yang namanya ibadah haji itu banyak persyaratan-persyaratannya. Yang pertama, ya, orang itu harus istitho'ah. Jadi untuk mendapatkan surat istitho'ah itu harus betul-betul kondisinya sehat. Nah, ada yang namanya cek kesehatan, ada yang namanya disuruh seperti Abah tempo hari itu, ya, muter-muter, ya, lari-lari, ya, dicek kesehatannya agar betul-betul fit. Nah, itu betul-betul persyaratan itu harus terpenuhi. Belum lagi harus vaksin. Yang namanya vaksin itu harus komplit. Ada yang namanya vaksin meningitis, vaksin polio. Kemudian ada lagi vaksin COVID, ya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga tadi, ya, ada persyaratan-persyaratan di mana untuk haji reguler ini ya memang ada sesuatu hal yang memang harus dilengkapi. Nah, harus sabar. Ya, kalau sekiranya Bapak Ibu merasa kesulitan, panggil anak-anaknya. Insya Allah anak-anak sekarang itu ya untuk membantu orang tuanya, ya umpamanya aplikasi apa yang perlu dibutuhkan dan lain sebagainya. Nah, tidak perlu bingung, mintalah bantuan kepada putra-putrinya untuk membantu. Itu ya, seperti itu. Nah, kemudian biasanya dicoba dari orang-orang di sekitarnya. Ya, ini khususnya bagi orang yang haji sekeluarga. Mungkin tidak dikira karena hajinya itu sekeluarga atau bisa jadi suami istri umpamanya seperti itu. Nah, yang sudah-sudah justru cobaan itu datang dari keluarga sendiri. Ya, contoh ya, tempo hari ada di Abah itu rombongan, ya, ada orang tua usia 70 tahun lebih, ya, laki-laki. Kemudian dia umroh bersama mantunya, kemudian anak-anaknya dibawa. Ternyata qadarullah itu dicoba dari mereka sendiri, bukan orang lain. Sampai tidak akur. Kemudian sampai bagaimanalah seperti itu. Ya. Nah, begitu juga dengan haji. Ya, bukan 1-2 kali cerita suami istri itu akhirnya ribut dan lain sebagainya. Nah, untuk itu, ya, di sini Abah ingatkan, ya, bisa saja yang namanya cobaan itu datang dari orang-orang sekitar kita, dari pasangan kita, anak kita, bahkan mungkin orang sekamar dengan kita. Contoh misalnya hajinya itu berangkatnya itu sendiri umpamanya, bisa saja sekamar dengan orang-orang atau teman-teman sehaji yang bareng itu bisa saja dicoba karena sesuatu hal. Sebab apa? Sebab yang namanya orang itu kan tidak sama karakternya. Nah, untuk itu ya supaya memperbanyak sabar, ya dipersiapkan. Ya. Oh iya, saya mendapatkan nasihat dari Abah Jojo bahwa bisa saja karena saya sekeluarga hajinya bisa saja nanti perselisihan terjadi antar istri, antar anak, antar mantu umpamanya. Nah, dengan adanya nasihat ini kan berarti kan ingat, berarti kalau terjadi sesuatu, monggo silahkan supaya rebutan mengalah. Jadi yang namanya rebutan mengalah, kalau ada seseorang itu umpamanya marah karena apa dan sebagainya, sudah sabar. Tidak perlu kita ladeni, tidak perlu. Ya. Nah, itu ya, jadi intinya silahkan supaya sabar dan supaya rebutan mengalah. Kemudian ya, dicoba dengan penyakit. Ada orang itu karena mungkin sesuatu hal tiba-tiba mau berangkat haji sakit. Ya, contohnya Abah sendiri itu dicoba tiba-tiba sakit gigi. Ya, Masya Allah, ya, luar biasa sakitnya. Atau mungkin ada orang itu yang tadinya sehat di tanah air, pada saat akan berangkat, justru di sana malah dicoba sakit. Nah, kalau dicoba sakit, di sini Abah memberikan masukan saja, supaya hatinya nerima. Jangan ngegerutu, jangan. Terima saja dengan tulus ikhlas, ini merupakan ketentuan dari Allah. Yang pertama. Yang kedua, ini ya, cobaan dari Allah. Saya harus kuat, harus sabar. Berarti kalau sakit bagaimana? Ya sudah, beli obat. Ya, minum obat,
dan supaya berprasangka yang baik kepada Allah. Banyak orang yang laporan ke Abah bahwa tiba-tiba dicoba sakit gigi umpamanya, ya, pada saat di tanah air, pada saat di tanah suci, ya. Nah kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya lagi haji ya Allah. Sedangkan orang yang haji itu makbul doanya. Saya berdoa kepadamu ya Allah, sembuhkan gigi saya ya Allah. Tiba-tiba tidak lama giginya tidak kambuh. Itu ya. Jadi harus yakin dan supaya memperbanyak doa kepada Allah, menerima segala sesuatu yang memang sudah menjadi takdir, sudah menjadi qadar bagi seseorang. Dicoba sakit ya berarti harus sabar. Itu ya, seperti itu. Nah kemudian itu tadi yang keempat. Yang kelima, ya, dicoba dari sifat malas. Nih ya, ada orang itu Bapak Ibu yang dari awalnya kepengen sekali haji, kepengen banget umroh. Sesampainya di tanah suci, tiba-tiba sifatnya tuh malas sekali. Yang ada inginnya di kamar terus, ya, tiduran terus, ke masjid rasanya berat. Apakah ada? Ada Bapak Ibu, bukan 1-2 orang. Nah, untuk itu kalau ternyata tiba-tiba datang sifat malas pada saat di tanah suci, supaya dilawan. Caranya bagaimana? Ingat, saya dipanggil oleh Allah datang ke tanah suci ini, dan ini merupakan cita-cita saya untuk haji, untuk umroh. Kok sudah sampai di sini saya malas? Berarti ini perbuatan setan. Kan saya ke sini mau ibadah. Ya, supaya dilawan, supaya ingat, saya harus kuat, harus semangat. Kapan lagi belum tentu saya bisa kembali lagi ke tanah suci. Manfaatkan waktunya. Itu ya. Jadi usahakan supaya dilawan rasa malasnya, manfaatkan waktu dan kesempatannya untuk memperbanyak ibadah. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Selanjutnya, yang keenam, tadi yang kelima, sekarang yang keenam, dicoba dari makanan. Orang yang umroh, orang yang haji ini, Bapak Ibu, itu kan di tanah suci. Kondisinya berbeda dengan di tanah air. Kemudian bisa saja pada saat umroh umpamanya makanannya kok seperti ini. Pada saat haji umpama kok mendapatkan nasinya nasi kotak. Padahal dari pemerintah sudah disediakan menu Indonesia. Kurang pedes lah umpamanya, kurang itulah, kurang apalah umpamanya. Nah, kalau terjadi hal-hal seperti itu, ingat nasihat Abah, saya harus makan, saya harus sehat, saya harus kuat agar saya bisa ibadah. Ini kesempatan saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Walaupun rasanya tiba-tiba hilang rasa enaknya, lawan. Bagaimana caranya? Ya Allah, saya kok tiba-tiba hilang rasa ingin makan dan sebagainya. Saya ingin sehat, ingin kuat ya Allah, ingin ibadah kepadamu ya Allah. Saya harus makan, harus sehat. Bismillah ya Allah, tolong saya agar saya bisa menikmati makanan ini dan manfaat dan barokah buat saya ya Allah. Ya. Bismillah, langsung makan. Pakai minum, dorong pakai minum. Ya. Jangan sampai kalau kita dicoba seperti itu, kitanya lemah. Karena ada orang ya, cerita ke Abah, ya, dia sebagai ulama di kampungnya ya, memberitahukan bahwa nanti begini begitulah pada saat ya, berada di tanah suci, harus itulah ini dan lain sebagainya. Ternyata dia dicoba dari makanan. Yang dimakan sehari-harinya hanya Indomie. Karena apa? Nasi dan lain sebagainya, dia merasa katanya kurang enak. Nah, untuk itu, ingat, kalau terjadi seperti itu, di dalam hatinya supaya gerentes. Niatkan, saya akan lawan. Ini cobaan saya. Saya harus bisa melewati hal ini. Saya harus sehat, saya harus makan. Kenapa harus makan? Ya memang waktunya makan. Biasanya kalau orang-orang yang haji reguler ini, waktunya makan itu sudah tertata rapi. Ya, umpamanya makan pagi jam 9, makan siang jam 1, makan malam jam berapa, sudah diatur. Ya, diusahakan ya, Bapak Ibu bisa makan secukupnya, sekenyangnya ya.
Dan juga untuk makanan ya atau minuman, ya orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji atau umroh, jauhi yang namanya pedas ya. Jauhi itu. Ya, jangan sampai nanti pada saat berada di tanah suci mules-mules buang-buang air. Ya, jauhi pedas. Kemudian kalau ternyata minum kopi membuat perutnya tidak nyaman, ya supaya jauhi. Bagaimana caranya? Larangan-larangan makanan yang memang tidak cocok dengan tubuhnya supaya dijauhi. Dan yang terakhir, ini terkadang ya, berarti kan tidak harus atau tidak semua orang. Terkadang dicoba seseorang itu kehilangan hartanya. Ini mah umpamanya. Pada saat berada di Madinah, ya, ini yang namanya harta tidak harus uang. Pada saat berada di Madinah, ya, ternyata cobaan itu datang, sendalnya hilang. Itu harus bagaimana? Tidak perlu sewot, tidak perlu marah-marah, tidak perlu ngambil sendal orang lain. Makanya kan nasihat Abah itu ada di video-video sebelumnya, supaya bawa uang bekal yang cukup. Kemudian tadi bawa sendal untuk ke masjid dan sebagainya, punya cadangan. Kalau terjadi hal seperti itu, ingat ya, jangan mengambil sendal orang lain. Langsung istirja saja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, jadi menerima qadar yang diberikan kepada seseorang yang memang sudah menjadi garisnya. Tinggal minta kepada Allah, ya, istirja dan minta gantinya yang jauh lebih baik. Itu ya, jangan sampai pendengarannya ada orang itu karena hilang, kemudian tengok-tengok kiri kanan ngambil sendal orang lain. Nah, itu jangan sampai terjadi di tanah suci ya, tidak boleh. Nah, kemudian bisa saja ya, seseorang itu dicoba kehilangan uangnya. Ya, tempo hari ada jamaah Abah itu ya, pada saat berada di mana? Di Masjid Quba. Ya, rombongan mengadakan city tour ke Masjid Quba. Kemudian dia sedang berwudu. Ya, dia seorang wanita. Nah, kemudian berwudu, uangnya kan ditaruh di tas, tasnya itu diselempangkan, kemudian ditaruhnya di belakang. Wudu kan agak membungkuk. Nah, ternyata uangnya semuanya habis. Tersisa hanya insya Allah 10 real. Nah, umpama dicoba seperti itu, ya sudah tadi istirja. Pasrah kepada Allah, minta ganti yang jauh lebih baik. Termasuk keluarga Abah. Ya, pada saat berada di tanah suci, ya, belum lama ini, di bulan Ramadan insya Allah kejadiannya, ya, itu di dalam masjid. Ya. Beliau itu bawa tas, ya, dia seorang wanita bawa tas. Nah, kemudian tasnya itu ya diletakkan di depan dia, karena dia akan duduk di masjid. Tiba-tiba baru diletakkan di depannya, dia akan duduk, tiba-tiba dari samping diambil, orangnya lari. Nah, kemudian ya, dari situ dia istirja, ternyata betul. Kalau kita nerima apa yang ditentukan oleh Allah, kemudian ya, buru-buru istirja tadi ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, Allah akan ganti yang lebih banyak. Ternyata benar. Ya, dalam beberapa menit pada saat hilang, yang namanya seorang wanita kan nangis ya, namanya ibu-ibu, tiba-tiba yang lain kenapa akhirnya pada sodako. Hilangnya sekian, gantinya malah lebih banyak, mendapatkan ya dari orang-orang sekitar, dibantu. Bahkan tadi ya, insya Allah ya, di dalam tasnya itu ada HP, kemudian ada uang dan sebagainya. Ternyata pemberian orang-orang itu bisa dibelikan HP yang lebih baru, yang lebih bagus ya. Jadi tidak usah kita menggerutu, kesel, marah. Kalau dicoba umpama kehilangan dan sebagainya, pasrah kepada Allah. Jangan lupa istirja ya. Istirja yang tadi Abah sudah ajarkan, insya Allah Allah akan ganti jauh lebih baik, lebih banyak lagi itu ya. Nah, itu beberapa hal kalau terjadi pada Bapak Ibu yang akan haji khususnya ya, supaya memperbanyak sabarnya. Ada 3 tips Bapak Ibu kalau terjadi hal-hal yang tadi Abah sebutkan. Yang pertama, supaya memperbanyak sabar. Supaya didobel kesabarannya. Ingat ya, orang yang haji ini pelaksanaan ibadahnya itu cukup berat. Ya. Kalau terjadi hal-hal yang tadi disebutkan,
silahkan supaya didobel kesabarannya. Jadi bukan sabar saja, didobel terus. Betul-betul supaya sabar. Yang namanya cobaan kan nggak betulan. Ya, orang kan namanya coba. Dicoba sukses apa enggak nih? Nah, itu ya. Jadi selalu ingat ini hanya cobaan saja. Saya harus bisa melewati. Ya, tentunya dengan pertolongan dan izin Allah. Yang kedua tipsnya yaitu perbanyak rasa syukur kepada Allah. Tidak semua orang yang ingin haji di Indonesia ini bisa dipanggil. Ya. Dari jutaan orang yang sudah mendaftar haji, khususnya haji reguler, ya, haji pemerintah, kan tidak semua langsung tahun itu juga berangkat. Ya. Hanya beberapa orang yang dipilih oleh Allah, dari jutaan orang hanya ya, ribuan saja, ratusan ribu bahkan, yang dipanggil oleh Allah untuk datang ke Tanah Suci. Berarti kan tadi kita harus memperbanyak syukur. Alhamdulillah saya ternyata masih diberikan kesempatan, diberikan umur untuk bisa datang ke Tanah Suci. Ya, diusahakan perbanyak rasa syukurnya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, tips dari Abah yaitu hatinya supaya bisa menerima dengan tulus, ikhlas ya, segala ketentuan yang memang sudah ditentukan oleh Allah. Kalau tiga hal ini ada di dalam diri Bapak Ibu yang akan haji maupun akan melaksanakan ibadah umroh, insya Allah Bapak Ibu bisa melewati cobaan-cobaan yang tadi disebutkan dengan rasa senang. Kenapa senang? Karena tidak menjadi beban. Orang kan kalau lulus dari cobaan, lulus dari segala sesuatu kan rasanya berarti dia sudah melewati hal-hal yang mungkin memberatkan. Berarti yang ada apa? Kebahagiaan. Untuk itu, kalau umpama betul-betul terjadi pada Bapak Ibu, ingat selalu bahwa harus memperbanyak sabar, kemudian harus memiliki rasa syukur yang tinggi kepada Allah, dan hatinya selalu menerima dengan tulus atas segala ketentuan yang memang Allah sudah tentukan. Itu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Abah mendoakan, ya mudah-mudahan Bapak Ibu yang akan melaksanakan haji tahun ini, ya Allah memberikan sehat, waras, kuat, mudah, aman, selamat, lancar, dan barokah. Semoga bisa sukses ibadahnya, mendulang pahala sebanyak-banyaknya, dan bisa kembali ya, ke Indonesia khususnya, bisa bertemu dengan keluarga dalam keadaan sehat, barokah, mendapatkan pahala yang besar, dan semoga hajinya menjadi haji yang mabrur. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Oh ya Bapak Ibu, ya, umpama Bapak Ibu berada di Tanah Suci dan ketemu dengan Abah, ya, tidak usah ragu-ragu, silahkan disapa saja. Ya, terkadang ya mungkin Bapak Ibu mengenal Abah di YouTube atau di mana, karena Abahnya kan mungkin tadi ya tidak begitu mengenal, tidak usah sungkan-sungkan. Ya, sapa, syukur-syukur, nanti kita bisa foto bareng dan sebagainya untuk kenang-kenangan. Tuh ya, silahkan. Baik, itu saja Bapak Ibu. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.